Berhadapan dengan timnas China, Indonesia harus tumbang dengan skor 2-1. Gol China dicetak oleh Behram Abdulweli di menit ke-21 dan Xiang Yuning di menit ke-44. Sementara gol tunggal Indonesia dicetak oleh Tom Haye di menit ke-86. Seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru selanjutnya. Oke, seperti biasa Indonesia memakai formasi 3-4-3, sedangkan China menggunakan formasi 4-3-3. Di pertandingan ini lagi-lagi STY melakukan beberapa perubahan di starting line up ya. Di penjaga gawang tetap dipercayakan pada Martin Paes, dimana di lini belakang STY memasang Jay Inces, Mads Hilger, dan Kevin Verdonk. Sementara di lini tengah diisi oleh duet Nathan Joaon dan Ivar Gender. Sedangkan di sisi sayap kiri diisi oleh Sain Patinama dan di sayap kanan diisi oleh Asnawi Mangku Alam. Adapun di lini depan diisi oleh Ragnar Uratmangun di sisi kiri, sedangkan Witan di sisi kanan dan Rafer Struik sebagai ujung tombak. Di sini dapat kita lihat bahwa STY melakukan beberapa perubahan di komposisi starting line up ya, dimana di sisi belakang sebelah kiri diisi oleh Kevin Verdonk. Di STY lebih memilih Kevin Verdonk di sebelah kiri daripada menempatkan seorang Rizky Ridho. Nah, sedangkan di posisi sayap kiri STY lebih memilih Sain Patinama. Nah, karena ini merupakan suatu perubahan ya, yang sebelumnya dia melawan Bahrain, Kevin Verdonk ditaruh di sisi kiri sayap kiri, sedangkan di back kiri diisi oleh Rizky Ridho. Oke, di babak pertama Indonesia menguasai permainan ya. Indonesia melakukan build up dari bawah, umpan 1-2, namun Indonesia masih kesulitan menembus pertahanan dari China. Nah, di sini yang menarik adalah di lini tengah ada duet Ivar Gender dan juga Nathan Joaon. Seperti kalau kita lihat tadi malam bahwa duet di lini tengah Indonesia bisa dibilang mati, bisa dibilang buntu ya, tidak maksimal karena dua gelandang tengah Indonesia dimatikan oleh para pemain tengah daripada China, sehingga mau tidak mau Indonesia memulai serangan dari sisi sayap, yaitu dari sisi kiri Sain Patinama dan sisi kanan sebelah kanan oleh Asnawi Mangku Alam. Karena lini tengah ditutup dan dimatikan oleh pemain dari China, maka passing-passing dari Jay Inces, dari Mads Hilger maupun dari Verdonk ini tertutup di lini tengah, sehingga variasi serangan di lini tengah itu tidak bisa berkembang, sehingga mau tidak mau build up yang dilakukan dari bawah, bola lebih banyak didistribusikan lewat samping kiri maupun kanan. Karena timnas China bermain sangat rapat dan melakukan pressing, maka permainan Indonesia penguasaan bolanya sedikit terganggu karena pressing yang sangat ketat, permainan yang begitu cepat ya. Dengan banyak bermain lewat sisi sayap, maka Indonesia kurang maksimal dalam penyerangan karena support daripada Sain Patinama saya lihat kurang begitu bagus ya. Begitupun dengan Asnawi Mangku Alam, beberapa kali umpan yang diagonal yang dilakukan oleh pemain Indonesia ke lini sayap kurang begitu maksimal dimanfaatkan oleh sayap-sayap Indonesia. Mainan yang menarik di sini adalah ada beberapa situasi di mana dengan rapatnya permainan China di lini tengah, maka di sini STY menginstruksikan seorang Mads Hilger untuk bermain lebih ke depan membantu penyerangan, sehingga opsi-opsi passing akan lebih mudah. Namun kebanyakan Mads Hilger lebih maju ke depan melakukan long passing silang, long pass menuju ke Sain Patinama maupun Asnawi.
namun beberapa kali Sen Patinama tidak bisa memanfaatkan umpan-umpan dengan baik, sehingga harus lagi-lagi Indonesia gagal dalam melakukan serangan. Karena lebih menguasai bola, maka Indonesia lebih menyerang total, dimana Mas Silker ikut naik membantu penyerangan, Asnawi juga ikut membantu penyerangan. Begitupun Sen Patinama beberapa kali lebih maju ke depan ya, sedangkan di posisi belakang agak sedikit renggang, sehingga ketika Asik melakukan penyerangan saat Indonesia kehilangan bola, nah ini yang berbahaya ya, karena counter attack yang dilakukan oleh Cina sangat cepat. Dengan ketidaksiapan di lini belakang, akhirnya Indonesia kena counter oleh para pemain Cina, dan harus disayangkan di menit ke-21 Indonesia harus kebobolan melalui serangan balik yang begitu cepat karena ketidaksiapan di lini belakang yang Asik menyerang ke depan ikut membantu penyerangan. Akhirnya lini belakang Indonesia menjadi agak ketar-ketir ketika diserang balik oleh China, sehingga China berhasil mencetak gol. Selanjutnya untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia tetap bermain menyerang ya, dalam melakukan umpan 1-2, melakukan build up dari belakang. Namun lagi-lagi di lini tengah duet antara Ivar Jenner dan juga Nathan Joan dimatikan oleh pemain Cina, sehingga opsi melakukan passing di lini belakang ke tengah ya, ini terputus ya, sehingga lagi-lagi dilakukan long pass ke depan, baik di sayap kiri maupun ke sayap kanan. Nah ini yang menjadi problem daripada Indonesia untuk menciptakan gol, dan lagi-lagi ketika Asik menyerang, Indonesia harus meninggalkan posisi defense untuk membantu penyerangan, dan lagi-lagi Indonesia harus kena serangan balik yang begitu mematikan dari Cina, dimana di menit ke-44 ya Indonesia harus kebobolan lagi dengan lewat serangan balik yang begitu cepat, dan lagi-lagi hampir sama ya dengan gol pertama. Pertahanan Indonesia yang kurang rapi membuat Cina dengan mudah mencetak gol. Di sini yang menjadi problem adalah di lini tengah, karena duet antara Ivar Jenner dan Nathan Joan dimatikan, sehingga kurang adanya sosok tipikal yang bagus mencari ruang tempat maupun mengkreasikan umpan-umpan, mendistribusikan bola. Serangan Indonesia terhambat dan Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Di babak pertama skor pun 2-0 untuk keunggulan China. Di babak kedua, STI mencoba melakukan beberapa pergantian pemain seperti memasukkan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan juga Tom Haye, di mana Marcelino menggantikan Witan Sulaiman, Rizky Ridho menggantikan Sen Patinama, dan juga Tom Haye menggantikan Mas Silker. Di sini jelas ya bahwa dengan memasukkan Tom Haye berarti mengubah lini tengah menjadi lebih kreatif lagi, karena di babak pertama jelas bahwa lini tengah daripada Indonesia itu buntu, bahwa lini tengah di babak pertama tadi bisa hampir dipastikan ditutup ya ruang-ruangannya, sehingga bola progres ke depan kebanyakan long pass tidak melalui lini tengah. Nah dengan dimasukkannya Tom Haye, maka lini tengah diharapkan lebih bervariasi lagi. Sedangkan Marcelino itu menggantikan Witan Sulaiman yang performanya bisa dikatakan kurang baik ya, sehingga Marcelino diharapkan mampu lebih memaksimalkan kreativitas lini depan. Sedangkan Rizky Ridho yang menggantikan Sen Patinama itu jelas bahwa Rizky Ridho akan mengisi posisi Mas Silker ya, sehingga posisi Sen Patinama diambil alih oleh Nathan Joan. Jadi di sini Nathan Joan lebih digeser atau dikembalikan ke posisi sayap, sedangkan di posisi tengah berarti merubah posisi duet ya, ada duet baru ya, yaitu Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Nah di babak kedua ini jelas terbukti ya bahwa dengan dimasukkannya Tom Haye, variasi penyerangan Indonesia lebih kreatif di lini tengah,
karena yang kita lihat tadi malam adalah bahwa di awal babak kedua Indonesia langsung mengambil alih permainan, dimana di posisi tengah lebih kreatif. Nah, dibandingkan dengan babak pertama di lini tengah, Indonesia lebih hidup karena dengan masuknya Tom Haye maka ini jelas lebih beda ya, karena Tom Haye ini pandai mencari ruang, geraknya fleksibel, ya lebih ke kanan, tidak terpatok di tengah saja karena untuk mencari ruang, sehingga terbukalah ruang di lini tengah sehingga menciptakan space, sehingga passing dari bawah itu lebih maksimal lagi untuk lini tengah. Dengan progresif, dengan fleksibilitas Tom Haye mampu membuka posisi tengah sehingga pergerakan bola ke lini depan semakin maksimal lagi dengan kreativitas daripada Tom Haye. Di sini dengan Indonesia melakukan penyerangan total sehingga memaksa China ini lebih bertahan total juga dengan save yang sangat rapat sekali. Di sini Indonesia mengurung dengan beberapa melakukan peluang namun masih gagal. Banyak sekali peluang diciptakan di babak kedua, namun karena Cina bermain lebih rapat sehingga mempersulit Indonesia untuk membongkar pertahanan daripada China, karena China bermain sangat rapi sekali. Walaupun Indonesia menguasai ball possession di babak kedua, namun tetap saja Indonesia kesulitan menciptakan banyak peluang lewat open play ya. Lagi dan lagi serangan-serangan Indonesia berhasil dipatahkan dengan baik oleh pemain-pemain Cina karena permainannya sangat rapat, sangat sulit sekali, baik bermain menyerang di lewat tengah, samping, kanan kiri maupun tengah, tetap saja sulit Indonesia. Dengan demikian STY melakukan beberapa perubahan, yaitu dengan memasukkan Pratama Arhan menggantikan Asnawi di posisi sayap kanan, sehingga ini jelas lebih bervariasi lagi dalam melakukan penyerangan karena Pratama Arhan dinilai mempunyai lemparan ke dalam dan itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga di lini depan Indonesia lebih mempertajam lagi dengan masukkan Malik Rizaldi dan menarik keluar Ivar Jenner. Keputusan STY memasukkan Pratama Arhan pun berbuah hasil, di mana peluang melalui lemparan ke dalam Pratama Arhan ke kotak penalti daripada Cina berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Tom Haye. Hasil dari halauan bola dari pemain belakang Cina, yang dimana bola muntah tersebut menuju ke Tom Haye, di mana Tom Haye langsung melakukan syuting dan masuk ke gawang sehingga skor pun menjadi 2-1 di menit ke-86. Di situ pun kepercayaan diri mulai meningkat bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan lagi. Di situ kelihatan para pemain China lebih tertekan lagi dan di lini belakang mulai panik karena Indonesia lebih lagi melakukan agresi penyerangan. Nah, di situ mulailah trik-trik dari para pemain Cina untuk mengulur-ulur waktu. Banyak sekali para pemain yang guling-guling, ya seperti biasa lah untuk mengulur-ulur waktu. Nah, di situ wasit di babak kedua ini wasit melakukan babak kedua pertambahan waktu sekitar 9 menit. Namun sayang sampai akhir babak kedua plus tambahan waktu 9 menit Indonesia tidak bisa melakukan atau Indonesia tidak bisa menciptakan gol, sehingga skor akhir adalah 2-2. Nah, dari hasil pertandingan tersebut, di sini menurut saya yang menjadi catatan adalah kemungkinan kesalahan STY dalam menentukan line up pemain ya, menjadi starting line up,
sehingga di babak pertama Indonesia benar-benar sekali banyak melakukan kesalahan. Di lini tengah pun tidak bisa berkembang, sehingga serangan-serangan itu mudah dipatahkan. Kenapa harus ST yang memasang beberapa pemain yang dirasa kurang maksimal? Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah di sisi kiri, memilih simpati nama dibandingkan Kelvin Verdong ya. Karena menurut saya Kelvin Verdong lebih agresif, sehingga lini serang sisi kiri lebih tajam dibandingkan dengan Sain Patinama. Dan mencadangkan Rizky Ridho menjadi sebuah pertanyaan besar ya, karena Rizky Ridho di beberapa pertandingan sebelumnya bermain sangat bagus, dan terbukti tadi malam bahwa dengan dimasukkannya Rizky Ridho, pertahanan Indonesia lebih solid lagi. Dan yang menjadi catatan penting dari pertandingan tersebut adalah di posisi lini tengah. Dengan tidak dimainkannya Tom Haye di babak pertama, maka lini tengah Indonesia berhasil dimatikan oleh para pemain Cina karena kurang kreatifnya di lini tengah, kurang adanya seorang Tom Haye. Dan terbukti dengan dimasukkannya Tom Haye di babak kedua, maka pola bermain bisa lebih kreatif lagi, di lini tengah lebih hidup lagi dengan adanya Tom Haye. Serangan-serangan pun lebih bervariasi, sehingga di babak kedua berhasil terciptanya gol dari Tom Haye. Itu mungkin ya yang menjadi catatan dari pertandingan semalam. Dengan hasil ini tentunya akan mempersulit Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Namun peluang itu masih ada. Semoga di pertandingan selanjutnya Indonesia tampil lebih baik lagi, sehingga peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Setidaknya bisa lolos lah ke round keempat. Di situ di round keempat terbuka lebar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.